Semua berawal dari dahaga. Babi hutan merekuk genangan cahaya. Genangan cahaya, apa itu? Pipis. Air seni raja berbangkara yang sakti. Babi hutan pun melahirkan Dayang Sumbi. Dibesarkan raja dalam istana, namanya bermakna wujud nurani dengan dua wajah yang tidak terpisah, cinta sahaja dan nafsu belaka. Demi menikahi sang putri, berperang para satria, berujung genangan darah di segala penjuru negeri. Dayang Sumbi memohon kepada ayahanda raja. Ia pergi mengasingkan diri kembali ke hutan tempatnya dilahirkan. Kembali ke tanah, kisah ini bermula. Alkisah, pada zaman dahulu di tanah Parayangan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun ia juga terkenal dengan sifat sombongnya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang melendung, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, secara tidak sengaja, ia sering sekali menjatuhkan ketalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pinggalan benang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orangnya, apabila ada seseorang membawakan pinggalan benang itu kepadaku, kalau ia seorang laki-laki, akan kujadikan ia suamiku. Apabila ia seorang perempuan, maka akan kujadikan ia saudaraku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut dikeluarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti bernama Tumang. Apa ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kalian membawakan pinggalan benangku? Artinya, jika tidak suka, aku harus menjalankan janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Akhirnya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam menjalin rumah tangga. Saudara Tumang dengan saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin selang sebesar 50.000 rupiah tunai. Saya terima nikahnya saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah. seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sang Kuryang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sang Kuryang, keseharian Sang Kuryang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor anjing biasa yang setia menemaninya, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sang Kuryang berkembang dan tumbuh
ingin memakan daging manjangan. Pergilah sekarang ke hutan untuk berburu rusa dan ajaklah si Tumang bersama dirimu. Baik ibu. Tumang, marilah ikut bersamaku. Setibanya sang kuryang di tengah hutan. Gimana aku bisa memperoleh menjangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil. Jika aku tidak membawa hasil, maka dengan sangat terpaksa akan kucamkan anak panah ini ke tubuh si Tumang sebagai hewan hasil buruanku yang tak kunjung pulang. Lalu sang kuryang mengarahkan busurnya ke arah si Tumang. Tumang, lihat itu. Dan bila saja ia telah bergerak, Tumang pun terkena anak panah sang kuryang dan tak lama kemudian Tumang pun sekarat dan akhirnya mati. Begitu sang kuryang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibu, ini adalah daging menjangan yang besar hasil buruanku. Terima kasih banyak anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sang kuryang, kau tahu di mana si Tumang? Maafkan aku ibu, Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan bukanlah daging menjangan, melainkan itu milik si Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan pada ibumu adalah daging si Tumang? Benar sekali, ibu. Dasar anak tahu diri, pergilah dari rumah ini. Dayang Sumbi begitu marah mendengar cerita tersebut. Dengan lafaz disertai amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala sang kuryang dengan benda peralatan dapur dan dibagainya. Sang kuryang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Maafkan aku ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun berlalu, sang kuryang yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, sang kuryang sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Maukah kau bersedia untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Sang kuryang meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun menuruti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala sang kuryang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Anak muda, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apa itu? Bekas luka di kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayanganku. Ya Tuhan, ternyata engkau adalah anakku sang kuryang. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Sang kuryang, aku ingin mengatakan hal yang sesungguhnya, bahwa engkau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Kau bohong, kau hanya tidak mencintaiku bukan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Apa yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar Dayang Sumbi
menjelaskan mengenai dirinya, putranya, serta anjing yang bernama Tumang. Namun Sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk mencari cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuat sebuah bendungan dan sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum fajar tiba. Baiklah, jalankan semua persyaratan yang kau ajukan. Lalu Sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengerahkan segala kesaktiannya dan memanggil Jinjin untuk membuat sebuah bendungan perahu untuknya. Ketika pekerjaan Sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menumbuk padi pertanda fajar telah tiba. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan Jinjin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Lalu ia merusak bendungan yang setengah jadi ia buat bersama Jinjinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, Sang Kuryang pun menendang perahu tersebut dan jatuh dalam keadaan terbalik. Perahu itu membentuk sebuah gunung